Puji Tuhan, saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita jumpa kembali di dalam kabar Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati keindahan Tuhan yang luar biasa yang kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa memuji menyembah Tuhan semua hanya karena pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu biarlah kita bersama-sama menghargai kasih karunia Allah yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, pada siang hari ini saya akan membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama selalu berdoa kepada Tuhan supaya setiap benih-benih firman Tuhan yang kita dengarkan bisa mendapat tempat di dalam kehidupan kita, membawa kita untuk kita mau lebih hari, lebih bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Roma pasal 2 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh merasakan bahwa betapa besar kemurahan Allah, anugerah Allah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebesaran Allah, kuasa Allah yang Tuhan sudah beri kepada kita, dan kita sebagai orang yang sudah dipilih dan sudah ditebus sebagai orang yang mengenal keselamatan, yang memiliki keberkatan di dalam hidup ini, benar-benar kita alami di dalam hidup ini bahwa penyertaan Tuhan itu tetap luar biasa di dalam hidup ini. Walaupun ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus kita hadapi, tetapi firman Allah datang kepada kita pada siang hari ini bahwa kemurahan Allah itu terlalu indah di dalam kehidupan kita, terlalu luar biasa ya. Kita tidak dapat membalas atas segala pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini, keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita, dan kita yang sudah dipilih ya menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang akan nantinya diselamatkan. Ya, ada banyak orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah di dalam hidup ini. Ya, mereka hanya meremehkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka. Namun di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu menghargai, tidak melupakan kasih karunia Allah yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu saudara, mari kita selalu membaharui pola pikir kita kepada Tuhan ya. Kita selalu membaharui diri kita ini supaya benar-benar keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kita tidak akan dialihkan kepada orang lain ya. Tetapi keselamatan itu benar-benar kita akan terima dan kita akan nikmati di dalam hidup ini. Saudara, di luar sana ada banyak orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah ya. Kita melihat hari-hari ini kejahatan luar biasa yang akan membuat iman kita untuk kita luntur dan kita lemah ya. Kita tidak lagi menghargai kasih karunia Allah, tetapi kita bersyukur sampai pada pagi hari ini saudara dan saya ada bukan karena kekuatan kita ya. Walaupun di tengah-tengah hidup ini mengalami badai gelombang yang luar biasa, tetapi kasih karunia Allah tidak akan pernah berancaran kehidupan kita ya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita asalkan kita tetap berseru dan memanggil nama Tuhan. Mari kita menggunakan kesempatan yang Allah sudah beri di dalam kehidupan kita. Firman berkata bahwa hari-hari ini, bahwa waktu ini adalah waktu yang jahat ya. Dan kita mempergunakan kesempatan yang Allah masih beri kepada kita. Kita
kejahatan luar biasa hari-hari ini. Iblis semakin merajalela, berusaha melemahkan iman kita, berusaha merampas iman kita, supaya bagaimana kita mau sama-sama dengan mereka, ya. Karena iblis tahu bahwa tidak lama lagi dia akan dibelenggu, ya. Dia mencari temannya, dia berusaha merampas iman kita. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesempatan kemurahan Allah yang Allah masih beri kepada kita, kita mau gunakan dengan sungguh-sungguh. Kita mau persiapkan kehidupan kita. Kita mau bekerja selagi hari masih siang, ya. Selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, kita mau kerjakan, ya. Kita mau memberi hidup ini untuk Tuhan. Kita mau fokuskan hidup ini untuk Tuhan. Namun di dalam tugas dan pekerjaan kita ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi mari saudara, kita mau tetap mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena jaminan di dalam kehidupan kita, jaminan penyertaan Tuhan, jaminan pengharapan yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Dia telah mati bagi saudara dan saya. Dia telah rela berkorban untuk saudara dan saya. Apabila kita tidak menghargai kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, tidak menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kemuncak Golgota, maka saudara, kehidupan kita sia-sia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Memang banyak tantangan, banyak masalah, ya, yang akan membuat iman kita untuk kita lemah, untuk kita jatuh dan kita tinggalkan Tuhan. Tetapi firman Allah berkata pada siang hari ini, menuntut kita di dalam pertobatan, supaya kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di balik semua tantangan, di balik semua pergumulan yang kita hadapi, ada kemuliaan yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Apabila kita mau bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kemurahan Tuhan itu luar biasa di dalam hidup ini. Langkah-langkah apa yang harus kita mau lakukan di dalam hidup ini? Kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan, menuruti kehendak Allah, melakukan yang terbaik yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebaikan Tuhan itu kita tidak dapat balas, ya. Kemurahan Tuhan itu yang luar biasa di dalam hidup ini. Orang lain sementara menikmati keindahan dunia hari-hari ini, memuaskan keinginan mereka, memuaskan keinginan daging mereka. Mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka adalah ciptaan Tuhan. Tapi pagi hari ini seberapa kita yang sudah hadir, mari kita mau mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya, ya. Mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun pergumulan kita, kalau kita datang membawa kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kami ada banyak masalah, tantangan, pergumulan yang harus kami hadapi. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, keluarga kami boleh ada, anak-anak semua, kami boleh menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa, ya. Sebab itu mari kita mau tetap andalkan Dia lebih dari segala-galanya. Walaupun banyak godaan datang melanda di dalam kehidupan kita, jangan kita putus asa, ya. Jangan kita kecewa, jangan kita melemah, jangan kita mau melihat keadaan dunia sekarang ini, tetapi kita melihat ke depan bahwa ada Yesus bersama dengan kita, ya. Ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan kita mau menganggap kesepian Tuhan itu di dalam hidup ini, ya. Kita mau mengandalkan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Sebab itu saya menghimbau kepada kita semua, karena kami sudah mengalami terlalu banyak pergumulan masalah yang harus kami hadapi, baik di kalangan keluarga, ya, kalangan tetangga. Tetapi kita bersyukur sampai pada siang hari ini kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kita boleh menikmati kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Sebab itu pada siang hari ini, mari saudara yang diberkati oleh Tuhan,
dalam kita melangkah di hari-hari yang terakhir ini, menapaki kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita mau mengandalkan Tuhan, ya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada mustahil. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Dia tetap memegang tangan kita, ya. Dia tetap menuntun langkah kita sampai langkah yang terakhir. Apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab itu ketika kita mengalami tantangan dalam hidup ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh pergumulan kita, persoalan kita kepada Tuhan, ya. Tuhan akan memberi jalan keluar di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan akan tetap menuntun kita, memberikan kemenangan di dalam hidup ini, ya. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masalah pergumulan di dalam hidup ini, ya. Kalau di dalam penyerahan kita kepada Tuhan kita tidak mengalami masalah tantangan di dalam hidup ini hanya biasa-biasa saja, iman kita tidak kuat di dalam Tuhan. Justru banyak tantangan, banyak masalah, di situ kita semakin kuat, semakin kita dekatkan diri kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang di Roma, supaya benar-benar mereka menghargai kasih karunia Allah, menuruti kehendak Allah, menghargai kesempatan yang Tuhan sudah beri di dalam hidup ini. Karena waktu ini adalah waktu yang singkat, ya. Bukan waktu yang begitu panjang lagi, tapi waktu ini adalah waktu yang singkat. Hari-hari ini, hari-hari yang membuat kita untuk kita memperbaiki kehidupan ini, untuk kita mau lebih hari, lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menikmati kemurahan Allah, kebaikan Allah yang luar biasa di dalam hidup ini, marilah kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini, supaya hari-hari yang terakhir ini saudara dan saya boleh menikmati kebaikan Allah, kemurahan Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Puji Tuhan, firman Allah yang singkat pada siang hari ini saya sampaikan, mungkin dalam kehidupan saudara akan membawa kehidupan ini tidak lebih mengerti di dalam firman, tetapi kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan lebih memberi pengertian kepada kita, memberi pemahaman kepada kita bagaimana rencana Allah motivasi dalam kehidupan kita untuk kita mengiring Tuhan. Puji Tuhan, pelayanan saya kembalikan kepada